Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2023, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Saya guru di Madrasah Sanawiyah Nurul Mujahidah NW Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran untuk memenuhi unjuk kinerja dengan nomor peserta 97 80 140 17 50 85. Dan pada kali ini saya akan membawakan materi tentang tata cara bersuci dari najis. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. Semoga dalam pembelajaran berikutnya memberikan kualitas yang makin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini, mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa antum amiruna wa salimana وَقَلْبَنَا بِالْقُرُوبِهِمَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَأَنْ تَنْصُرَنَا وَتَفْتَحَ عَلَيْنَا وَتَرْزُقْنَا وَتَحْفَظْنَا وَتَغْفِرْ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Ya, semoga dengan doa tadi acara pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mulai juga, saya akan mengabsen kehadiran siswa atau peserta didik di kelas 7 MTS. Apakah ada yang tidak hadir di antara teman-temannya? Tidak ada. Hadir semua berarti ya? Hadir. Alhamdulillah. Untuk kerapian pakaiannya bisa dirapikan kalau memang belum rapi. Tapi apabila sudah rapi, alhamdulillah kita bisa langsung mulai pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nahdura wa najtami'a fi hadzal fasli listimrari durusina fi maddati al-fiqhi. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran sebagaimana pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Pada pertemuan yang telah lalu kita
sudah membahas tentang satu materi, yaitu tentang tata cara bersuci dari hadas. Apakah ada di antara kalian yang masih mengingat tentang pelajaran tersebut? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Sebab terjadinya hadas kecil. Bisa disebutkan apa saja yang menyebabkan terjadinya hadas kecil? Pertama, hilangnya akal, disebabkan oleh tidur dan juga bisa disebabkan oleh gila dan lain-lain. Kedua, kesuburan kulit laki-laki dan perempuan yang berbalik tadi penonton. Tiga, keluar angin dari kubur maupun bibir. Terakhir, menyentuh kemauan sendiri dengan telapak tangan dan terus jari tangan. Yaitu di antara pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang sebab-sebab terjadinya hadas kecil yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi. Di yang lain, mungkin ada yang mengingat pembahasan yang lain terkait tentang hadas? Ya, silakan. Apa yang diingat tentang hadas? Menurut bahasa, hadas adalah suatu perkara yang baru. Menurut istilah, hadas adalah suatu kondisi seorang muslim yang dianggap tidak suci menurut syariat atau agama. Itu pengertian ya. Jadi terkait tentang pengertian hadas. Jadi hadas itu secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Menurut istilah, kondisi atau keadaan seorang muslim dikatakan tidak suci menurut pandangan syariat Islam atau agama kita. Alhamdulillah, ternyata di antara kalian masih ada yang mengingat tentang pelajaran yang sudah lalu. Untuk sekarang, pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah tentang tata cara bersuci dari najis. Kalau kemarin tentang hadas, sekarang tentang najis. Mungkin di antara kalian ada yang mengingat apa itu, atau pernah membaca, pernah mempelajari, pernah mendengar apa itu arti najis? Pak. Ya. Najis adalah sesuatu yang kotor atau menjijikan dan tidak baik. Ya. Najis adalah sesuatu yang kotor, menjijikkan, atau sesuatu yang tidak baik. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, supaya kita lebih bersemangat di dalam belajar pada pagi hari ini, saya akan mengajak kalian atau anak-anakku semua untuk bernyanyi. Bernyanyi yang bisa menumbuhkan semangat kita sebagai pelajar, sebagai peserta didik untuk terus belajar dari hari ke hari. Yaitu kita bernyanyi Mars Banihan Nahdlatul Watan. Wahid, Isnain, Salasa. Amin banihan Nahdlatul Watan yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar umat seluruh satu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur, walau setapak kaki. Tetap ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggikanlah puji. Mari kita lenyapkan ada kekuatan yang terwira, hidup makmur serta jaya, dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun indikator pembelajaran kita atau ketuntasan, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis tata cara bersuci dari najis. Jadi selanjutnya
pelajaran kita pada pagi hari ini adalah seperti yang sudah saya singgung tadi, adalah mengenai tentang najis dan tata cara mensucikannya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak anak-anakku semua untuk melihat materi ataupun video pembelajaran terkait tentang najis. Silakan diperhatikan video sumber belajar tentang najis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rijal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qayyidna wa alamin ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan yang barokah dan baik ini, saya akan menyampaikan satu materi tentang najis dan tata cara mensucikannya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang najis menurut bahasa, najis menurut istilah, najis menurut ilmu fikih, serta pembagian najis serta tata cara membersihkannya. Demikian juga terkait tentang pembagian najis sesuai dengan bentuknya, najis ainnya dan najis hukumnya. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najis atau an-najis, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun maknawiah. Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang menutup pakaian atau badan kita dan menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan oleh seseorang yang terkena najis tersebut. Menurut ilmu fikih, najis merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Dasar hukum perintah bersuci dari najis firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Dari segi wujudnya, najis terbagi dua, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang berbentuk dan dapat dilihat kasat mata, baik warna, bau, dan rasanya, seperti tinja dan sebagainya. Dua, najis hukmiyah, najis yang wujudnya tidak terlihat secara kasat mata, seperti kencing yang sudah kering. Najis secara timbangan berat dan ringannya terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladh. Najis mukhaffafah atau najis ringan adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI dan umurnya belum 2 tahun. Cara membersihkannya adalah dengan membersihkan air setelah air najisnya hilang. Najis mutawassithah atau najis sedang merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughalladh. Selain najis babi dan anjing kecuali sperma manusia, maka hukumnya suci. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najisnya, kemudian mengalirkan air di atas. Najis mughalladh atau najis berat adalah najis yang diperberat, seperti najis anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan keturunannya dari hasil persiraman dengan hewan lain. Cara membersihkannya adalah dengan
7 kali basuhan. Salah satunya menggunakan air campur tangan dan susu. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu adalah materi tentang najis. Jadi dari video sumber belajar tadi sudah diterangkan tentang pengertian najis, baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah. Kemudian dibahas juga di sana tentang pembagian najis ditinjau dari segi wujudnya. Kemudian ada juga dibahas di sana tentang dalil perintah bersuci dari najis. Ada juga dibahas di sana tadi tentang pembagian najis, yaitu menjadi berapa tadi? 3 macam. Baik, untuk lebih dipahami terkait tentang materi tadi, sekarang anak-anakku sekalian akan berdiskusi untuk memecahkan atau menganalisis tentang beberapa hal yang terkait tentang najis. Oleh karena itu, Bapak Guru mengharapkan kalian bisa membentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya. Silakan dibuat kelompok ya. 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 Udah terbentuk. Ini agak sini. Oh ya, agak lebar agar ada ke sana. Nah. Ini agak maju. Nah. Yang ini agak hadap sana. Nah, agak miring. Bisa agak mundur sedikit biar agak longgar sedikit ya. Kelompoknya. Jadi kelompok 1 dan 2. Jadi kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mengambil hal yang harus dibahas dalam kelompoknya. Kelompok 1. Untuk kelompok 2, ketua kelompok silakan. Ya, silakan untuk masing-masing kelompok untuk mendiskusikan apa instruksi yang ada di buku tugas yang tadi. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2 silakan berdiskusi dengan penuh aktif, dan Bapak Guru akan memberikan penilaian terkait tentang kalian diskusi, keaktifan, gagasannya, dan kerjasamanya. Itu juga termasuk dalam penilaian ketika belajar dan diskusi. Ya, silakan. Apabila nanti ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya. Ya, bagaimana? Baik, apakah sudah selesai diskusinya untuk kelompok 1? Sudah selesai? Baik, kalau sudah siap, dipersiapkan karena sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Itu supaya dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah diselesaikan diskusinya, persiapkan siapa yang bertindak sebagai presentator nanti di depan kelas, moderator dan sekretaris. Karena kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kembali sebagaimana yang tadi, kemudian dimajukan tiga kursi ke depan untuk mempresentasikan masing-masing hasil diskusinya. Ya, baik, sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa kalian akan menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dari masing-masing kelompok. Untuk hal ini, siapa yang mau duluan menyampaikan hasil diskusinya? Apakah kelompok 1 atau kelompok 2?
Baik, kelompok 1, silakan. Siapa yang bertindak sebagai moderator, sekretaris, dan yang menyampaikan persentase, silakan maju ke depan. Ya, untuk masing-masing kelompok silakan memperkenalkan dirinya sebelum menyampaikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Suzan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Suzan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Suzan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh Arin. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan. Tidak bersih atau tidak suci, baiknya yang bersifat hisiah maupun maknawiyah. Menurut istilah, najis adalah benda yang mengotori pakaian atau badan kita dan menghalangi saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan oleh seseorang yang terkena. Apakah ada pertanyaan? Jelaskan sekali lagi pengertian najis menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hasiah maupun maknawiyah. Ya. Dalilnya, wasiyabaka fatuhir, yang artinya, dan sucikanlah pakaianmu. Quran Al-Mudassir ayat 4. Ya, bagaimana? Itu adalah jawaban dari kelompok 1 terkait pertanyaan yang dilontarkan dari kelompok 2. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, persentase dari kelompok 2. Silakan yang akan mempresentasikan untuk maju ke depan seperti kelompok 1 yang tadi. Perkenalkan, nama saya Alia Sahlima. Perkenalkan, nama saya Nurasyikin Amiruddin. Perkenalkan, nama saya Asti Lianti. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai najis dan pembagiannya serta cara mensucikannya yang akan disampaikan oleh teman saya Nurasyikin Amiruddin. Padanya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai najis dari segi wujudnya. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang berbentuk dan dapat dilihat kasat mata, baik warna, bau, dan rasa seperti tinja dan sebagainya. Yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang wujudnya tidak terlihat secara kasat mata seperti kencing yang sudah kering dan lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai najis secara timbangan berat ringannya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis muhaffafah, yaitu najis yang ringan. Kedua, najis mutawasita, yaitu najis yang sedang. Dan yang ketiga, najis mughallaza, yaitu najis yang berat. Kemudian penjelasan mengenai najis muhaffafah, yaitu najis ringan, adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi, laki-laki yang belum pernah memakan sesuatu kecuali ASI dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Cara untuk membersihkannya dengan membersihkan air setelah air najis itu dihilangkan. Yang kedua, penjelasan mengenai najis mutawasitah, yaitu najis yang sedang. Najis mutawasitah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara najis muhaffafah dan najis mughallaza. Selain najis babi dan anjing kecuali air sperma, cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najisnya kemudian mengalirkan air di atas najisnya. Ketiga, penjelasan mengenai najis mughallaza, yaitu najis berat.
Najis muhalaza adalah najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, seperti sperma keduanya dan keturunan dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara untuk membersihkannya dengan membilasnya dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan menggunakan air yang dicampurkan dengan tanah yang suci. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Sekian dari kami. Adakah yang mau bertanya? Apa itu? Apakah bisa diulang kembali penjelasan tentang najis dari segi wujudnya? Terima kasih. Pada sekretaris, silakan. Najis ainiyah, najis yang berbentuk dan dapat dilihat kasat mata, baik warna, bau, dan rasa seperti tinja dan sebagainya. Yang kedua, najis hukmiyah, najis yang wujudnya tidak terlihat secara kasat mata seperti kencing yang sudah kering dan lain-lain. Mungkin ada lagi yang bertanya? Saya. Silakan. Tadi sudah disampaikan macam-macam pembagian najis. Coba jelaskan apa perbedaan najis mukhaffafah dan najis mutawasitah, dan berikan contohnya masing-masing. Perbedaan dari najis muhafafah dan najis mutawasita adalah najis muhafafah merupakan najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah memakan sesuatu kecuali ASI dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Dan najis mutawasita itu adalah najis yang sedang. Contohnya seperti air liur anjing. Ya, jadi terkait najis mutawasithah ya. Najis mutawasithah itu adalah najis selain najisnya yang berasal dari bukan anjing dan babi. Itu termasuk najis mutawasithah. Seperti kotoran ayam, kotoran kambing, air kencing, tinja dan sebagainya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau najis muhaffafah itu adalah najis yang ringan. Karena mukhaffafah artinya yang diringankan. Jadi najisnya ringan. Yang asalnya dari air kencing bayi laki-laki. Belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya saja. Dan umur bayi itu belum 2 tahun. Jadi itu kategorinya ya. Sehingga nanti apabila ada anak tidak pernah makan apa-apa kecuali ASI saja, tapi umurnya sudah 5 tahun, itu sudah berubah, bukan lagi najis muhaffafah. Paham? Paham ya? Baik. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian, terima kasih. Dan sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Guru akan membagikan kalian soal latihan. Tadi yang harus dikerjakan soalnya sebanyak 10 soal. Dan bentuk soalnya ini adalah pilihan ganda. Silakan nanti dijawab sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi tidak terlepas dari sana. Bisa dioper ke belakang. Ini bisa ke belakang. Bagaimana, sudah dapat soal semua? Sudah? Ya, apabila sudah dapat soal, silakan lihat instruksinya di sana. Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal berikut ini. Dan silakan dikerjakan. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak jelas? Ya, dipikirkan dulu, baru dijawab. Silakan. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan latihan dan soalnya? Baik, apabila sudah selesai bisa dikumpulkan di depan.
Ada yang belum? Sudah semua? Baik. Apabila sudah semuanya, sebelum kita menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin di antara kalian ada yang masih mau bertanya terkait materi tentang najis dan tata cara mensucikannya. Bapak Guru mempersilahkan kalian untuk bertanya. Dan apabila di antara kalian mungkin bisa menjawab, silakan untuk dijawab. Yang bertanya silakan mengacungkan tangannya. Pak, Ya, baik. coba jelaskan tentang pengertian najis menurut istilah sekali lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Coba jelaskan kembali tentang pengertian najis menurut istilah. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab, silakan. Ya, silakan dijawab tentang pengertian najis menurut istilah. Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita dan menghalangi saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan oleh seorang yang terkena. Ya, itu jawabannya. Jadi najis menurut istilah itu adalah benda yang mengotori badan kita atau mengenai kita yang menyebabkan terhalangnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersihkan dulu itu najis, baru kita wudu, baru kita sholat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Coba jelaskan kembali najis mughalazah. Ya, jadi temannya bertanya lagi tentang penjelasan najis mughalazah. Sebelum Bapak Guru memberikan jawaban, mungkin di antara kalian ada yang mampu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Oh ya, silakan. Apa itu najis mughalazah? Ya, itu tentang najis mughalazah ya. Jadi najis yang diperberat, yang berasal dari babi dan anjing. Nah, itu namanya najis mughalazah. Bagaimana cara kita mensucikannya? Yaitu dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dengan menggunakan air dicampur dengan tanah. Itu tentang najis mughalazah. Baik. Yang terakhir mungkin masih ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Coba berikan contoh najis mutawassithah yang ada di sekitar kita. Nah, ini najis mutawassithah yang mungkin pernah kalian lihat di sekitar tempat tinggal kalian atau di rumah kalian. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Saya, Pak. Silakan. Contohnya seperti tai ayam, tai sapi, dan lain-lain. Nah, itu contoh najis mutawassithah. Sudah disebutkan seperti tai ayam, tai sapi, tai kambing, tai kucing, tai apa lagi? Tai cecak, tai bebek, tai ayam, bahkan tai sigung ya. Itu juga termasuk namanya najis mutawassithah. Ya, baik, mungkin ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama terkait tentang pengertian najis menurut bahasa dan istilah. Sebelumnya silahkan Bapak Guru mempersilahkan bagi yang mau menyimpulkan. Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hasiah maupun maknawiyah. Ya,
Jadi itu pengertian najis menurut bahasa dan istilah. Dalil bersuci dari najis. Pak. Ya. Dalilnya wasiyabaka fatuhir. Yang Ya. artinya dan sucikanlah pakaianmu. Quran surah Al-Mudaththir ayat 4. Ya, itu adalah dalil tentang perintah bersuci dari najis. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Itu terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Yang ketiga, tentang pembagian najis ditinjau dari segi wujudnya. Itu ada dua. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, yang bisa menyebutkan dari ditinjau dari segi wujud najis ada dua, yaitu Najis ainiyah dan najis hukmiyah. ya, itu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu tidak bisa dilihat, sementara ainiyah itu bisa dilihat oleh mata. Kemudian yang keempat, kesimpulannya adalah tentang pembagian najis. Siapa yang bisa menyimpulkan yang keempat tentang pembagian najis terbagi menjadi 3 macam? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan. Najis mukhafafah, dan pertama najis mukhafafah, 2 najis mutawassithah, 3 najis mughaladzah. Nah, itu kesimpulannya. Yang keempat, jadi pembagian najis itu ditinjau dari segi ringan dan beratnya 3. Ada mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladzah. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan dan memberikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, materi pembelajaran kita terkait tentang wudu dan tayamum. Jadi bagaimana cara kita berwudu, apa syaratnya, ketentuan-ketentuan dalam wudu, termasuk juga ketentuan dalam tayamum. Itu insya Allah minggu depan akan kita pelajari. Insya Allah. Baik, sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa pembukaan majelis. Berdoa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum